Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Trihasto dengan NIM D1A210283 dari Universitas Al-Ghifari ingin menjelaskan materi pendidikan agama Islam tentang fikih zakat. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum zakat. Secara etimologi atau secara istilah, zakat berasal dari kata zaka yang artinya tumbuh, berkembang, bersih dan terpuji. Terus secara terminologi dalam ensiklopedia Al-Quran, zakat artinya mengeluarkan sebagian harta diberikan kepada yang berhak menerimanya supaya harta yang tinggal menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya. Mengeluarkan zakat adalah kewajiban, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 43 dan 83. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5, wajib atau yang disebut fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya menjelaskan tentang zakat dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Lalu untuk ayat 83 yang artinya laksanakanlah zakat, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab 1 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat menurut para ulama madhab. Yang pertama, ulama madhab Maliki, di mana ia menjelaskan tentang mengeluarkan bagian bahwa zakat ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai suatu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, telah mencapai tahunnya, dan bukan merupakan barang tambang. Definisi ini untuk zakat mal. Lalu, dari ulama madhab Hanafi, zakat menjelaskan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Definisi ini hanya untuk zakat harta. Lalu, dari ulama madhab Syafi'i, menjelaskan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Definisi ini berlaku untuk zakat harta dan zakat fitrah. Ulama madhab Hambali menjelaskan hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula. Dan definisi ini hanya untuk zakat harta saja. Lalu penjelasan yang kedua ialah macam-macam zakat dan syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama ialah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran, dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Untuk syarat wajib zakat fitrah, yaitu yang pertama ialah beragama Islam, lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain, sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan. Lalu untuk zakat yang kedua ialah zakat mal atau yang disebut zakat harta. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali, yang sudah memenuhi nisab, mencakup perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau yang disebut profesi. Untuk syarat wajib zakat mal yang pertama ialah harus beragama Islam, merdeka bukan budak, hak milik yang sempurna, telah mencapai nisab, masa memiliki sudah sampai 1 tahun atau haul, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang.
Macam-macam harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama ialah emas dan perak. Zakat emas dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya, wajib dibayar sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Rasulullah bersabda yang artinya, apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan telah cukup 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham. Dan tidak wajib atas zakatmu emas hingga engkau mempunyai 20 dinar. Apabila engkau mempunyai 20 dinar dan telah cukup 1 tahun, maka wajib zakat adanya setengah dinar. Yang kedua ialah harta perniagaan atau perdagangan. Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul, maka dikeluarkan zakatnya sama sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungan tidak mencukupi nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat. Lalu untuk yang ketiga, hasil pertanian. Zakat untuk hasil pertanian. Hasil pertanian yang dizakatkan adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur, buah, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain sebagainya. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kg. Lalu untuk zakat yang lainnya ialah binatang atau hewan ternak. Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Syarat hewan yang dizakatkan yaitu harus sehat dalam artian tidak luka, cacat, pincang, kekurangan lain yang mengurangi manfaat harganya. Lalu yang selanjutnya ialah rikas atau harta terpendam atau terkubur. Rikas adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut ulama, rikas yaitu harta karun yang ditemukan setelah terpendam di masa lampau. Kewajiban menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 20% dari rikas yang ditemukan. Selanjutnya hasil tambang. Menurut pendapat ulama Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga. Contohnya emas, perak, permata, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang dapat dilebur dan dapat dicetak dengan api. Contohnya emas, perak, besi, dan tembaga. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian atau 20% dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja, dengan syarat sampai nisab namun tidak disyaratkan haul. Yang selanjutnya ialah zakat profesi. Zakat ini merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wira swasta. Jika penghasilan setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali, sama sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dasar zakat profesi ini seperti zakat tentang usaha lainnya yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267, yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya ialah golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat ini, orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dengan ayat Al-Quran tersebut dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu ialah sebagai berikut. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya sehari-hari. Miskin, atau orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan dari 50% untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga ialah amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagikan kepada yang berhak, menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat ialah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya, dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Yang kelima ialah hamba sahaya, yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Selanjutnya nomor 6, garimin, yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Ibnu Sabil atau musafir, yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama, dan sebagainya. Lalu untuk pengelolaan zakat di Indonesia, tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut, dalam bab 2 pasal 5, pemerintah membentuk Basnas atau yang disebut Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas untuk perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Basnas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan DPR. Selanjutnya ialah hikmah dari zakat. Hikmah dari zakat yang pertama ialah mendidik jiwa manusia, suka berkorban, dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakil. Yang kedua, zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Yang ketiga, zakat memberi arti manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, bersifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam. Yang keempat, seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, penderma, dan penyayang. Lalu yang kelima, zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Lalu yang terakhir, zakat bersifat sosialitas, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah. Jadi kesimpulannya, zakat adalah salah satu ibadah pokok yang wajib dan termasuk salah satu rukun Islam. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan muslim pada sebagian bulan Ramadan, dan zakat mal, yaitu zakat harta yang dimiliki seseorang karena sudah mencapai nisabnya. Yang ketiga, orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang fisabilillah, dan ibnu sabil. Pengelolaan zakat di Indonesia dinaungi oleh Basnas yang terbagi-bagi dalam setiap cabang kabupaten. Hikmah berzakat adalah mendidik jiwa manusia, suka berkorban, dan menyucikan diri dari sifat kikir dan bakil. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.